Hola 5 Friends. Di hari yang cerah dan sejuk ini, aku mau ajak kalian ke sebuah kota yang dikenal sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia. Bisa tebak nggak? Kota itu apa? Ya betul banget. Kota Surabaya. Kota di Jawa Timur yang dikenal mataharinya itu kayak berada langsung di atas kepala. Meskipun dikenal sebagai kota yang udaranya panas banget, tapi Surabaya juga dikenal dengan api membara yang dipunya sama masyarakatnya. Makanya nggak aneh kalau kota itu dijuluki sebagai kota pahlawan. Tapi tunggu sebentar. Ngomongin Surabaya, pastinya kita tahu kalau di sana itu banyak banget hal-hal unik yang mungkin belum kita ketahui. Tentunya bukan cuma soal panas aja dong, tapi tentang kota Surabaya yang next level banget. Tapi di balik itu semua, kalian tahu nggak sih sejarah yang dimiliki oleh kota ini? Surabaya ternyata merupakan kota yang tumbuh dari sebuah perjuangan. Loh 5 Friends, di sana lahir beragam kekuatan, kerja keras, serta tekad yang tak pernah lelah untuk terus melangkah maju. Surabaya bukan cuma sekedar nama yang dicetak di peta aja loh ya. Tapi Surabaya adalah keberanian yang diwariskan oleh sang pendahulu. Lahir dari kisah pertarungan Suro dan Boyo yang diceritakan dari mulut ke mulut. Kota ini tumbuh dengan watak melawan. Di jalan-jalannya, sejarah tidak pernah benar-benar pergi. Jembatan Merah berdiri bukan hanya sebagai bangunan, tetapi sebagai pengingat bahwa pernah ada teriakan, air mata, dan tekad yang menolak untuk tunduk. Lihatlah Jembatan Merah. Jika aspalnya bisa bicara, ia akan bercerita tentang amis darah dan pekik merdeka yang membelah langit 1945 di sini, di Tanah In. Setiap jengkal tanahnya adalah saksi bisu betapa mahalnya sebuah kebebasan. Nah, dari situlah akhirnya kemerdekaan diuji dengan nyawa. Bagi Surabaya pahlawan bukan cuma sejarah semata yang usang oleh waktu, tetapi ia akan terus hidup dan terus berdenyut. Dan selama semangat itu masih ada, kota ini akan selalu berdiri keras, jujur, dan merdeka. Arek-arek Surabaya. Nah, selain cerita yang penuh haru dari Surabaya, terdapat salah satu komunitas yang sudah lama menjadi bagian dari Surabaya. Bahkan hingga kini, komunitas tersebut telah menjadi identitas dari Surabaya. Apalagi kalau bukan suku Tionghoa. Di Surabaya, terdapat suku perantau yang datang bukan cuma untuk menepi, tapi untuk menetap dan memulai hidup dari nol. Suku itu adalah suku Hakka, suku dari Tiongkok Selatan yang terkenal ulet dan pekerja keras. Mereka juga dikenal sebagai pribadi yang gak gampang nyerah dan anti drama. Drama gak jelas, mulai dari dagang-dagangan sampai berhasil bikin usaha yang wes gudepul. Suku Hakka kayaknya memiliki slogan, Guaspul, Rek Anti Mundur. Budaya Hakka juga terlihat masih kerasa banget di Surabaya. Mulai dari bahasanya yang masih terjaga, makanan khasnya yang masih terjual di beberapa tempat, hingga nilai keluarganya yang terjaga kuat banget. Pokoknya bagi mereka, keluarga itu nomor satu deh, 5 Friends. Yang bikin makin seru dari suku ini, orang Hakka di Surabaya itu gampang banget nyampur. Budaya Tionghoa ketemu budaya Surabaya, itu ibarat terciptanya satu geng yang santai, solid, dan saling menghormati banget deh. Nah, 5 Friends, sekarang kalian jadi tahu kan alasan kenapa Surabaya itu isinya etnis Tionghoa. Jadi, sekarang nggak usah kaget lagi kalau main ke sana. Tapi lebih sering ketemu sama suku Hakka dibandingin sama etnis Indonesia asli. Karena Surabaya itu, yowes, rumah bareng kabeh. Haduh, Surabaya itu panas banget ya 5 Friends. Tapi meskipun panas-panas gini, Surabaya itu menawarkan beragam tempat yang bagus, full plus estetik loh. Salah satu tempatnya itu adalah Dream Lake Surabaya. Danau yang cocok jadi spot foto idaman. Dream Lake lahir dari sebuah visi bahwa Surabaya tidak hanya tumbuh sebagai kota besar, tetapi juga sebagai kota yang memberi ruang untuk beristirahat, berkarya, dan bermimpi. Di sini, danau gak cuma jadi pemandangan semata aja, tetapi juga bisa jadi sumber inspirasi bagi kalian yang suka ketenangan pas lagi nyari ide-ide menarik. Dream Lake Surabaya menjadi titik temu berbagai kalangan. Mulai dari tempat keluarga berkumpul, anak muda menuangkan ide, masyarakat yang mau menikmati keindahan dalam suasana yang harmonis, hingga tempat pacaran yang dijamin bikin momen romantis jadi semakin kinyis. Semuanya hadir dalam satu semangat, yaitu menciptakan pengalaman yang bermakna bagi siapapun dalam satu tempat.
Dream Lake Surabaya akan selalu hadir sebagai bagian dari perjalanan kota ini. Sebuah ruang untuk tumbuh bersama dan tempat di mana semua mimpi bisa terus hidup dan terrealisasikan. Nah, jadi 5 friends, setelah tahu ada danau yang seindah ini, kira-kira kalau kalian berkunjung ke Surabaya, kalian bakal jadiin Green Lake Surabaya sebagai salah satu destinasi yang akan kalian kunjungin gak sih? 5 friends, ngomongin Surabaya tuh nggak afdol kalau belum bahas makanannya. Karena jujur aja ya, Surabaya itu surga buat lidah yang suka rasa nendang. Mulai dari rawon dengan kuah hitam pekat yang kaya rempah, lontong balap yang segar dan legendaris, sampai rujak cingur yang berani beda dari yang lain. Semua makanan itu bukan cuma soal kenyang, tapi juga cerita tentang perjumpaan budaya dan sejarah panjang kota ini. Setiap suapan seakan ngomong, ini loh Surabaya, tegas, jujur, dan apa adanya. Gak banyak basa-basi, tapi sekali nyoba langsung ngena di hati dan perut. Di warung-warung kecil sampai tempat makan legendaris, kita bisa lihat gimana makanan jadi ruang sosial. Orang-orang ketemu, ngobrol, ketawa, dan berbagi cerita dalam satu meja. Makan di Surabaya itu bukan sekadar aktivitas, tapi ritual keakraban yang menyatukan banyak latar belakang dalam satu rasa. 5 friends, salah satu hal paling ikonik dari Surabaya itu ya, cara ngomong orang-orangnya. Banyak yang bilang kasar, padahal sebenarnya itu cuma terus terang. Bahasa arek Surabaya itu lugas, cepet, dan tanpa puter-puter. Tapi di balik nadanya yang keras, ada kejujuran dan kesetiakawanan yang kuat banget. Kalau udah akrab, orang Surabaya bisa jadi teman paling solid. Kalau udah janji, dipegang. Kalau udah nolong, tulus dari hati. Di sini, identitas terbangun dari keberanian buat jadi diri sendiri. Gak perlu jaim, gak perlu pencitraan. Apa adanya, tapi penuh makna. Inilah Surabaya, kota yang mengajarkan bahwa kejujuran lebih penting daripada kemasan. Sekarang, Surabaya terus melangkah maju 5 friends. Dari kota perjuangan menjadi kota metropolitan yang terus berbenah. Taman-taman kota tumbuh di tengah padatnya gedung. Ruang publik dibuka untuk semua kalangan. Anak muda diberi tempat untuk berkarya dan bersuara. Surabaya hari ini adalah perpaduan antara masa lalu dan masa depan. Antara sejarah yang dijaga dan inovasi yang terus dihidupkan. Kota ini terus belajar tanpa melupakan akarnya. Terus tumbuh tanpa kehilangan jiwanya. Dan mungkin itulah alasan kenapa Surabaya selalu punya tempat di hati mereka yang pernah datang. Dan selalu dirindukan oleh mereka yang pernah pulang. Nah, gimana 5 friends? Sekarang kalian udah ngerasa Surabaya abis belum nih? Saking taunya tentang kota Surabaya. Menurut kalian, Surabaya udah masuk ke bagian kota yang next level banget gak sih? Kalau kalian mau tahu informasi dari kota-kota lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!